Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Hadratal muhtaramin, saudara-saudariku di atas maupun di bawah, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, ni'mat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kemampuan, kesempatan, kesehatan untuk bisa melaksanakan kegiatan tercinta kita, yaitu kajian kilat di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan ini selalu akan membawa barokah, manfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, yang mengikuti kajian ini, mudah-mudahan senantiasa diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua nantinya akan layak untuk mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam ini kita memasuki malam kelima dari bulan Ramadan. Kajian kita juga sudah sampai di malam kelima. Mudah-mudahan ini akan selalu istiqomah sampai di akhir Ramadan nantinya. Yang harapannya tentunya mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa menjadi bekal kita untuk akhirat kita, bisa menjadi tambahan iman, Islam, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menyingkat waktu, sebelum kita mulai, kita kirim Fatihah dulu kepada musannif, kepada almarhumin almarhumah orang tua kita. Mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosanya diampuni, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa jami' asbahi wal awliya wal ulama wa syuhada wa salihin, wa khususan ila hadrati Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bandani wa usulihi wa furu'ihi radhiyallahu anhu, wa nafa'ana bi asarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafa'ati fi dini wa dunya wal akhirah, wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina masyayikhina wa asatidatina wa liman lahu haqqun alaina wa ala man nawaina wa ala man wasalafuna salih wa ala kulli niyatin salihah bi jahi sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saminatu, dan adapun makalah yang nomor 8, Anil A'mas, dari Syekh Ahmas. Ismuhu Sulaiman bin Mihran Al-Kufi. Syekh Ahmas, beliau mempunyai nama aslinya Sulaiman bin Mihran dari Kufah, dari Al-Kufi. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan senantiasa beliau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berkata, man kana ra'su malihi taqwa kallat al-sinu an wasfi ribhi dinihi. Beliau berkata, barang siapa yang modalnya itu takwa, atau pangkal modalnya itu adalah takwa, kallat al-sinu an wasfi ribhi dinihi, maka mulutnya, lisannya itu tidak akan bisa mengungkapkan, tidak bisa menghitung keuntungan dari agamanya. Wa man kana ra'su malihi dunya kallat al-sinu an wasfi khusrani dinihi. Tapi sebaliknya, barang siapa yang pangkal atau modal hartanya itu adalah dunia, maka dia tidak akan bisa menghitung atau mengungkap lisannya tentang kerugian agamanya. Wal makna, dan adapun makna dari makalah ini, man tamassaka 'alat taqwa, barang siapa yang berpegang teguh atas ketakwaan, bimtisali awamirillah, dengan selalu menjalankan perintah-perintah Allah, wajtinabil ma'asi, dan menjauhi larangan-larangan Allah, menjauhi maksiat-maksiat kepada Allah, bi an assasa af'alahu bimuwafaqati syar'i, dengan mendasarkan pekerjaan-pekerjaannya
dengan kesepakatan syariat, falahu hasanatun kasirah, maka dia mempunyai kebaikan yang begitu banyak, la tuhsa, sampai kebaikan itu tidak terhitung. Wa man tamassaka ala umuri mukhalafatin lisyar'i, dan barang siapa yang berpegang teguh atas perkara-perkara yang bertentangan terhadap syariat, falahu sayyi'atun kasirah, maka dia akan mendapatkan keburukan yang banyak. Ajazat al-sinu an dzikri dzalika bil adad, maka dia tidak akan bisa juga untuk menghitung, untuk mengungkap kerugiannya kepada agamanya. Jadi Al-A'mas di sini beliau mengatakan bahwa ketika kita mempunyai modal, ketika kita menjadikan modal, ya, modal dunia itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi kita itu akan mendapatkan untung, ya, mendapatkan untung yang keuntungannya itu tidak bisa terhitung. Jadi keuntungan agamanya itu tidak bisa dihitung oleh kita. Tapi sebaliknya, ketika kita menjadikan modal kehidupan kita itu dengan dunia, maka kita juga tidak akan bisa menghitung lisan kita itu untuk menghitung kerugian agama kita. Jadi maksudnya ketika kita mendasarkan kehidupan kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapat kebaikan-kebaikan yang kebaikan itu la tuhsa, kebaikan itu tidak terhitung. Tapi sebaliknya, ketika kita menjadikan modal dalam kehidupan kita ini adalah dunia, maka kerugiannya juga tidak akan bisa terhitung oleh kita. Maka dari itu kita harus berpegang teguh kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita jelaskan bahwa takwa itu adalah imtisalul awamir wa jitinabun nawahi. Takwa itu adalah mengerjakan perintah kemudian menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian yang sangat standar sekali yang kita sering dengar di setiap minggu, ya, di hari Jumat di dalam masjid. Ketika kita melaksanakan sholat Jumat, pasti kita akan mendapatkan nasihat-nasihat, wasiat-wasiat tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada definisi ketakwaan yang menurut Sayyidina Ali itu lebih luas. Jadi ketakwaan menurut Sayyidina Ali itu, yang pertama katanya Sayyidina Ali, at-taqwa hiya al-khawfu bil jalil wal 'amalu bit tanzil, kemudian war-ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Sayyidina Ali mengatakan takwa itu yang pertama katanya Sayyidina Ali, al-khawfu bil jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan takut kepada manusia. Ketika kita takut kepada manusia, kita akan semakin jauh. Tapi ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan semakin dekat. Sehingga setiap orang yang beriman harus mempunyai al-khawfu bil jalil di dalam hatinya. Harus mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena takut kepada Allah. Terkadang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kadang karena ada manusia di sekitar kita. Artinya ibadah kita kelihatan bagus itu kadang karena ada orang lain di sekitar kita. Maka disitulah yang namanya riya, yang namanya ibadah kita itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga al-khawfu bil jalil memang harus benar-benar kita tanamkan di dalam hati kita, sehingga ibadah kita nantinya akan dinilai benar-benar lillahi ta'ala. Kemudian kadang juga kita tidak melakukan maksiat, tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan keburukan. Kadang kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita misalkan contohnya tidak mencuri, ya, tidak mencuri di Indomaret misalkan atau di Alfamaret. Di sana kadang kita itu nggak mencuri bukan karena takut kepada Allah, karena ada CCTV di atas kita. Sehingga artinya kebaikan dan keburukan itu semua, ya, kita hindari keburukan itu atau kebaikan itu kita lakukan, itu semua hanya semata-mata karena ada selain Allah. Nah, ini yang perlu dihindari. Maka dari itu al-khawfu bil jalil harus memang kita tanamkan di dalam hati kita, sehingga ibadah kita memang benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua katanya Sayyidina Ali itu wal 'amalu bit tanzil, mengamalkan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Karena
kita untuk menjadi orang yang benar, untuk menjadi orang yang bertakwa, untuk menjadi orang yang kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa lepas dari tuntunan Al-Qur'an. Jadi mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an ini perlu. Sehingga caranya seperti apa? Ya paling tidak kita jangan berhenti belajar untuk memahami Al-Qur'an. Bagaimana kita akan bisa menjalankan apa yang ada di dalam Al-Qur'an kalau kita tidak paham isi dari dalam Al-Qur'an tersebut? Jadi artinya Al-Quran itu begitu penting ya dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita nanti akan dinilai kehidupan yang barokah oleh Allah, akan dinilai kehidupan yang bermanfaat untuk kita semua, untuk keluarga kita semua. Jadi Al-Quran ini adalah tuntunan utama, barometer kebenaran untuk manusia. Sehingga Rasulullah juga mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, beliau itu mengatakan bahwa saya itu mewariskan dua pusaka, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taraktu fikum amroin, kata Rasulullah. Saya meninggalkan dua pusaka. Idza tamassaktum bihima, jika kalian itu berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu abada, maka kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnatu Rasulillah. Yang pertama itu adalah kitabullah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita memang berpegang teguh kepada keduanya ini, Al-Quran dan sunnah Rasulullah, insya Allah kita itu lan tadillu abada, kita tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Masya Allah. Kemudian yang ketiga adalah ar-ridha bil qalil, kata Sayyidina Ali. Jadi kita itu menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah meskipun itu sedikit. Jadi kalau menerima sesuatu yang banyak itu saya kira wajar. Nah, tapi menerima ketetapan Allah yang itu ditetapkan itu ya sesuatu yang tidak mengenakkan untuk kita, bagaimana kita caranya ridho? Nah, tentunya kita harus terus belajar untuk bagaimana menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam hal rezeki. Ketika kita berbicara tentang ridho bil qalil, kita berarti bicara tentang al-qanaah. Qanaah itu al-qani bima qassamahullah. Qanaah itu adalah menerima tentang apa yang telah diberi oleh Allah, meskipun itu sedikit. Maka dari sini ketika kita bicara tentang ridho, kemudian bicara tentang qanaah, berarti kita bicara tentang masalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara syukur, pasti kita sering mendengar ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian itu bersyukur, kata Allah, sungguh jika kalian itu bersyukur, kata Allah, azidannakum, maka saya akan nambah, kata Allah, saya akan tambah rizki kalian. Cuman dalam hal ini banyak di antara kita yang kemudian berpikir bahwa tambahan-tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu berbentuk nominal. Tidak selamanya Allah itu menambah rizki kita itu dengan bentuk nominal. Contoh misalkan ketika kita bersedekah 100.000, Allah menjanjikan akan melipat gandakan dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Nah, di sini ini nominal. Kalau bayangan kita nominal, maka ketika kita mensodakohkan ya 100.000 dengan bentuk rasa syukur kita kepada Allah, maka kita akan mendapatkan harta yang melimpah. Kemudian, apakah ketika kita misalkan kuat untuk membeli sepeda motor 1 misalkan, sekarang kita bersyukur kepada Allah, apakah besok kita akan mendapatkan sepeda motor yang lebih banyak? Bukan seperti itu konsepnya. Artinya bersyukur kemudian kita mendapatkan tambahan-tambahan dari Allah Subhanahu wa taala itu, kadang Allah memberikan tambahan-tambahan barokah dan tambahan-tambahan manfaat kepada kita. Salah satu contoh, ada orang itu kadang keluarganya itu pas-pasan ya, artinya dia penghasilannya itu pas-pasan, pendapatannya pas-pasan, tapi mereka bisa memondokkan anaknya, mensekolahkan anaknya, sehingga anaknya bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Artinya apa di sana? Allah menambah, meskipun itu harta itu sedikit, Allah menambah keberkahan dan kemanfaatan, sehingga keluarga itu bisa menjadikan anak-anaknya, putra-putrinya menjadi anak yang soleh dan solehah. Sebaliknya, banyak orang yang bergelimang harta. Banyak orang yang bergelimang harta sampai dia itu menyekolahkan anaknya sampai ke luar negeri.
Tapi apa yang terjadi? Malah ketika dia selesai sekolahnya, malah dia terjaring narkoba, terjaring asusila. Dan ini banyak dialami oleh public figure kita, Pak. Banyak dialami oleh pejabat-pejabat kita yang anaknya terjaring narkoba, yang hanya. Artinya di sini apa? Tambahan-tambahan ya, barokah dan manfaat itu tidak didapatkan oleh harta yang banyak itu. Jadi artinya di sini harus kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun harta itu sedikit, karena Allah akan menambah keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semua. Jadi bukan berarti harta yang kecil ini, harta yang sedikit ini tidak bisa kemudian menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, dan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah, tapi sebaliknya bisa jadi harta yang banyak malah menjerumuskan ya, malah menjerumuskan keluarga kita, malah menjerumuskan anak-anak kita, sehingga anak-anak kita tidak bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Artinya disinilah kita harus bisa menyikapi bagaimana apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya harus pinter-pinter bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mendapatkan tambahan barokah dan manfaat untuk kita, untuk keluarga kita dan anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir katanya Sayyidina Ali, takwa itu adalah al-isti'dad liyaumir rahil. Jadi mempersiapkan sesuatu untuk setelah mati. Jadi mempersiapkan sesuatu untuk setelah mati itu adalah bekal. Karena bekal ya, bekal kita itu saya kira kalau kita pikirkan itu sangat kurang sekali untuk kemudian dibawa ke akhirat nanti. Karena masalah urusan dunia dengan urusan akhirat itu jauh jomplang rasanya kita itu. Untuk urusan dunia kita mati-matian 24 jam, kita rela capek, kita rela sakit karena dunia, tapi jarang diantara kita yang rela capek dan sakit untuk akhirat kita. Makanya kita sering melihat orang-orang itu karena dunianya ya, karena harta, orang-orang itu rela bekerja ke sana kemari. Contoh misalkan, maaf ini ya, sampai ke luar negeri misalkan, maaf. Jadi itu tujuannya pasti satu, tujuannya ingin hidupnya bahagia. Tapi jarang diantara kita berpikir bagaimana cara mati kita nanti bahagia. Lah disinilah kecerdasan kita yang harus kita gunakan, bagaimana antara akhirat dan dunia itu seimbang. Makanya kata Rasulullah SAW, orang yang cerdas itu al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mengendalikan hawa nafsunya, kemudian wa amila lima ba'dal maut, dia selalu beramal untuk sesudah matinya. Jadi artinya empat hal ini harus kita miliki untuk kemudian kita bisa menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan kita di hadapan Allah itu hanya dilihat dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi itu takwa menurut Sayyidina Ali radhiyallahu an. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Kemudian kita lanjutkan. Wal maqalatut tasi'ah, dan adapun maqalah yang nomor 9, an Sufyan Tsauri radhiyallahu an, dari Sufyan Tsauri radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridainya. Wa huwa Syekhul Imam Malik. Dia adalah syekh guru dari Imam Malik. Beliau mengatakan kullu maksiatin nasyiatin, setiap maksiat yang timbul an syahwatin, dari syahwat. Dari syahwat, maksudnya syahwat itu apa? Ai istiyaqin nafsi ila syai', condong hatinya itu terhadap sesuatu, itu namanya syahwat. Fa innahu yurja ghufranuha, maka sesungguhnya segala sesuatu yang ditimbulkan dari syahwat itu fa innahu yurja ghufranuha, maka itu bisa diharapkan ampunannya. Kemudian beliau mengatakan kembali kullu maksiatin nasya'at, setiap maksiat yang timbul an kibrin, dari kesombongan, dari kiber. Kibrin itu apa? Ai da'wal fadli, dia selalu mendahulukan selalu merasa lebih baik lah, itu namanya kiber, namanya sombong. Fa innahu la yurja ghufranuha, maka itu tidak bisa diharapkan ampunannya.
Kemudian beliau mencontohkan li'anna maksiata iblis kana asluha minal kibri. Sesungguhnya maksiatnya iblis itu dasarnya itu dari sombong. Sombongnya seperti apa? Yaz'amu annahu khairum min sayyidina Adam. Dia mengira bahwa dia itu lebih baik daripada Nabi Adam. Wali anna zallata sayyidina Adam, maka keplesetnya Adam itu karena asluha minas syahwah, dasarnya itu dari syahwat. Bisa babi istiyakihi ila dzauqi samrati syajarati syahwatil manhi anha. Disebabkan karena hatinya itu condong, hatinya itu ingin merasakan buah yang dilarang itu untuk dicicipi. Jadi artinya ada dua perbedaan di sini antara kesalahan Nabi Adam dan kesalahan iblis, sehingga mereka berdua ini diturunkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Lah, ketika Nabi Adam bersalah, dia itu mempunyai keinginan ingin mencicipi mencicipi buah itu yang dilarang untuk dicicipi itu. Nah, itu memang dari syahwatnya, dari nafsunya. Sehingga Nabi Adam ketika mencicipi kemudian terusir dari surga, tapi bertobat kepada Allah, tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda dengan iblis. Kenapa iblis tidak diampuni? Karena dia merasa lebih baik daripada Adam. Di sinilah yang dimaksud maksiat yang timbul dari sombong, artinya merasa lebih baik daripada orang lain, maka Allah itu tidak akan mengampuni. Jadi pelajarannya di sini kita harus selalu husnudzon, artinya harus selalu husnudzon kepada orang lain. Paling tidak kesombongan itu lahir dari perasaan kita itu lebih baik daripada orang lain. Jadi ketika kita bersosial atau ketika kita berinteraksi ya dengan orang lain, paling tidak kita jangan sampai mempunyai perasaan lebih baik daripada orang lain. Makanya satu ulama itu mengatakan, ada ulama itu mengatakan gini, ketika kita melihat anak kecil, kita harus merasa anak kecil itu lebih baik daripada kita. Kenapa? Karena anak kecil ini lebih sedikit maksiatnya daripada kita. Nah, kemudian ketika kita melihat orang tua yang lebih tua daripada kita, kita harus merasa orang tua ini lebih baik daripada kita, karena dia lebih banyak ibadahnya daripada kita. Jadi artinya kita harus melatih hati ini untuk selalu berhusnudzon kepada orang lain, sehingga dia nanti hilang perasaan menjadi lebih baik daripada orang lain. Karena ketika kita sudah mempunyai perasaan-perasaan lebih baik dan merasa lebih baik daripada orang lain, itulah perasaan iblis yang potensinya itu tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat merasa lebih baik daripada orang lain. Karena sebaik apapun kita di mata manusia itu belum tentu di hadapan Allah itu baik. Jadi artinya kebaikan kita itu akan dinilai di hadapan Allah hanya karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan setiap kajian kita ini, mudah-mudahan ini semua kita bisa mengamalkan ya, sehingga nantinya bisa bermanfaat untuk kita semua, dan nantinya kita memang benar-benar menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini host yang dapat bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku syukron ala kulli ihtimam wa aqulu afwan ala kulli nuqsan, wallahu yahdina wa yahdikum ila sawa'is sabil, wallahu a'lam bissawab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan pada malam ini sudah selesai. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan keimanan, keislaman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa bermanfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Mari acara ini kita tutup dengan doa, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mengharap kegiatan ini bisa menjadi barokah untuk kita. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama li wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin.
wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma fariqal furqan munazzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Amin. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma Amin. Ramadan. Barikillahumma lana. Amin. Wahidu alaina wa ala al-muslimin ba'da sinin wa awaman ba'da awam. Amin. Jalali wal ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Rabbana wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana qul lana warhamna kama rabbayana khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.